Jadi kalau dulu kami itu, ya masyarakat Ciledug waktu itu makannya sama lah seperti pada umumnya itu makan nasi beras. Tapi mulai tahun 1918 sesepuh Ciledug udah mengajak masyarakat untuk tidak lagi mengkonsumsi nasi beras. Baru tahun 1924, nah akhirnya ketemulah cara proses bagaimana si singkong ini dibuat nasi oleh Ibu Omah Asnamah tahun 1924. Beliau yang pertama kali membuat perubahan, bagaimana singkong yang mungkin 1918 juga sudah dikonsumsi tapi masih bentuk direbus, dikukus atau dibakar lah. Nah 1924 lah sama ibu dicoba, kalau istilah kami itu diropea, singkong itu akhirnya jadi sangun. Jadi sangun itu bahan untuk membuat sangu atau nasi lah. Nah dari 1924 lah orang Ciledug sampai hari ini akhirnya mengkonsumsinya nasi singkong sebagai makanan pokoknya. Yang pertama itu kesadaran, ya karena Akang dan warga lain juga merasa apa ya, merasa bertanggung jawab. Akhirnya dari kesadaran itu memunculkan rasa tanggung jawab, termasuk bagaimana menjaga amanat leluhur ini. Terus kami punya keyakinan kalau leluhur kami itu, tokarhun kita ini tidak akan mencelakai anak cucunya gitu ya. Nah dari kesadaran tersebutlah kita bisa menjaga tradisi tersebut. Nah, bagaimana membangun kesadaran masyarakat atau terutama generasi hari ini atau generasi Gen Z ya? Dengan cara ada beberapa pertanyaan yang memang harus dijawab oleh dirinya. Istilahnya itu sahakuring. Jadi kalau Akang dulu merasa bahwa Akang lahir jadi orang Sunda, jadi orang Ciledug, dari bangsa Indonesia itu bukan keinginan, tapi itu adalah hukum pasti. Sudah kehendaknya Akang lahir jadi orang Sunda, Akang lahir di masyarakat adat Ciledug dan jadi bangsa Indonesia. Nah dari kesadaran tersebut itu tumbuhlah rasa tanggung jawab, lamun teu kurang rek usaha, termasuk menjaga amanat-amanat karhun Ciledug yang sampai hari ini ya kami jaga. Itu kuncinya mah membangun kesadaran dulu. Sebenarnya istilah mandiri pangan itu kan sebutan baru. Kalau kami itu beralih makan karena ingin tujuannya itu kan ingin merdeka lahir batin. Tahun awalnya sebagai bentuk protes perlawanan terhadap penjajah. Karena apa? Karena sumber pangan kita kan dikuasai mereka. Strategi yang dilakukan oleh Belanda waktu itu melaparkan masyarakat biar masyarakatnya lapar, mudah dikuasai. Nah kesininya aja ada amanat dari tokoh adat, dari para tokoh adat bahwa kebiasaan makan nasi singkong itu harus diteruskan. Karena apa? Karena kata ibu ada istilah gini, jaga mah alam tempat cicing orang teh bakal heureun ku tangtung. Yang artinya bahwa tempat tinggal kita ini akan penuh dengan tangtungan. Tangtungan itu kan ada dua arti, ada tangtungan manusia, ada tangtungan bangunan. Kalau tangtungan manusia kan jumlah penduduk. Kalau tangtungan bangunan alih fungsi lahan, di mana sawahnya sudah jadi perumahan, jadi pabrik dan sebagainya. Yang akhirnya antara konsumsi dan produksi itu sudah tidak seimbang. Nah, kami itu tujuan orang Ciledug dengan istilah sekarang ini kemandirian pangan, tapi target kami merdeka lahir batin itu tercapai. Karena kita tidak tergantung sama yang lain. Karena orang Ciledug dari mulai budidaya, mengolah, mengkonsumsi dilakukan secara mandiri, gitu. Saya sendiri bahkan hari ini singkong buat kami bukan hanya makanan pokok, tapi jadi sumber ekonomi masyarakat. Karena kalau berbicara masalah kemandirian pangan, sebenarnya bangsa Indonesia harusnya mandiri, karena sumber pangan di Indonesia itu melimpah, bukan hanya nasi ya. Tapi yang berat hari ini karena budaya masyarakat kita selalu ngomong belum makan kalau belum ketemu nasi. Itu yang jadi berat. Nah, Ciledug hari ini mandiri secara pangan, karena tidak tergantung pihak lain, bahkan dijadikan contoh ketahanan pangan nasional. Bahkan tujuan leluhur kami yaitu merdeka lahir batin tercapai. Bahkan kalau akan menyimpulkan secara pribadi ya, bukan warga, singkong itu penyelamat. Dulu diselamatkan singkong di zaman masa penjajahan. Hari ini di era kemerdekaan juga singkong menjadi penyelamat buat kami, di mana harga beras tidak tentu, lahan pertanian semakin menyempit. Gitu. Pasti ada nilai kesamaan, tapi di balik kesamaan itu pasti ada budaya yang beda. Termasuk dalam sistem pertanian, sistem itu dan sebagainya itu punya cara masing-masing. Tapi tadi spirit
orang Sundanya dimulai dari budaya mipit ambit ngalamentanya sama. Apa sih mipit ambit ngalamenta? Orang Sunda setiap mau melakukan aktivitas apapun pasti amitan sebagai bentuk etikanya orang Sunda. Sebut mipit ambit ngalamenta teh ketika mau panen, mau nanam dan sebagainya itu ada tata cara. Meskipun caranya mungkin beda. Kalau tempat-tempat lain mau pesta, mau panen itu biasanya bakar menyan. Kalau orang Cirebon pakai minyak wangi sama bunga kan, tapi sama-sama wangi. Kan energinya mah wangi, yang diambilnya bukan masalah medianya seperti itu. Nah itu juga tidak bisa jadi perdebatan. Kalau kami ini sangat menghargai yang namanya perbedaan. Jangankan satu ras, beda bangsa juga kita harus bisa saling menghargai. Tapi ada yang berat, beban yang paling berat hari ini adalah meregenerasi. Kan tugas Akang itu bukan hanya menjaga itu gampang lah, menjaga itu, tapi meregenerasi. Kan ini harus tata lepa, atau istilah kami itu patarema pancen, bahwa generasi muda itu apalagi di zaman hari ini cirinya itu adalah masyarakat adat yang tinggal di kota, sangat dekat dengan perkembangan kota, perkembangan modernisasi, teknologi dan sebagainya. Meskipun kami menerima itu semua, tapi memang bebannya cukup luar biasa. Hari ini anak-anak itu dituntut sama orang tua, anak yang sudah sekolah wajib tahu cirinya dan budayanya. Makanya hari Senin akan punya jadwal khusus sama anak-anak. Ya, hari Senin jam maghrib kita ngumpul anak SD, SMP, SMA, kita ngumpul di sini, kita bercerita sambil ya ada ritual khususnya sih, ada kegiatan ritualnya mulai dikenalkan. Tapi zaman Akang dulu tuh nggak boleh. Bahkan pertemuan orang tua itu jam 12 malam pastinya. Jadi gini Neng, pertanyaan itu kan sering muncul terhadap kami lah. Terus ibadahnya kumaha sih orang Sunda Wiwitan? Jadi ibadah buat kami itu ada pekerjaan, di mana pekerjaan itu akan mendapatkan pemelimanya, istilah itu imbalan. Nah, orang lakukan hal-hal musae, berarti nya sae. Kan telot mah melak cabe pasti buahna cabe, melak bonteng pasti buahna bonteng. Mungkin melak cabe buah bonteng atau melak bonteng buah cabe. Kan silokanna juga gitu ya. Nah kangge ritualna, seperti pamedi berkim aya sholat Jumat dan puasa sebagainya, di Cileuneu teh aya kurasan sareng olah rasa. Pamikurasan teh ritual pembersihan diri. Jadi lain hayang bersihkan diri dihapus tina dosa sanes, tapi tina sagala rupa penyakit panyakitkeun, terutama penyakit hati. Itu ada ritualna, aya ritualna seperti mengabersihan diri atau lebih kurasan. Nguras teh kan meresihan. Eta anu kaduana olah rasa. Tapi olah rasa bisa dibarengkeun jeung kurasan, memang kudu aya sacan kurasan olah rasa heula. Atau tapi orang olah rasa mah diwajibkeun teh saat can kulem jeung saat juga kulem. Olah rasa teh lain misalkan Akang olah rasa terus menang pahala henteu. Dia konsep di adat mah teu aya istilah pahala. Tapi kurasan teh olah rasa teh bagian tina ngabangun introspeksi diri. Kalau dilihat dari kegiatan yang akan lakukan setiap hari Senin, mereka punya kebanggaan kayaknya. Karena tiap hari Senin itu bahkan Akang tidak datang, mereka datang. Ibu Akang, misalkan kalau Akang nggak datang, sok weh dan apa kumaha ngadoa, sok weh ngadoa bebarengan, arek ngobrol-ngobrol ulah heureuy, datang. Tiap hari Senin itu belum pernah putus anak-anak tuh. Berarti kan punya rasa bangga. Terus yang keduanya, kan hari ini tuh kita lagi persiapan upacara adat tutup tahun Ngemban Tahun Saka Sunda, upacara paling besar di Cileuneu yang akan digelar di tanggal 9 sampai tanggal 11 Juli. Mereka itu persiapannya luar biasa, dari anak SD kelas 3 sampai anak SD kelas 6 hari ini. Setiap minggu mereka belajar Agung Buncis karena ingin perform. Berarti kan boga rasa kebanggaan tersendiri dengan budayanya. Terus termasuk makan nasi. Kan di sekolah mereka meminta untuk nasinya itu MBG-nya kentang. Daripada dikasih nasi beras mau dimakan. Kan di SD negeri Cileuneu teh aya masyarakat adat, aya di luar adat. Anu di luar adat mah kan tuangna bisa nasi, bisa rasi. Anu jeung warga adat mah langsung ke pihak sekolah, di sekolah disampaikan ke SPPG-na jeung pernyataan. Jadi tiap pendapatan MBG teh masihna kentang urang di mana rasi mah eueuh di ditu. Mun kali Akang udah SMA ge sami jeung pernyataan di pasien kentang, tapi karena merubah kebiasaan teh gampangnya jadi tiap ke sekolah teh nyandak masih singkong. Terus gitu. Jadi teman tinggal nanti isiannya. Jadi
barangkali tim mulai SMP kan SMP kedah keluar, da SD mah di dieu, SMP SMA kedah keluar. Anjeunna gaduh kabanggaan nalika nyandak tuang teh sangu tinu sampeur. Jadi gini, kalau kami itu masyarakat adat yang istilahnya ngidung ka waktu mipepaka zaman atau mengikuti perkembangan zaman. Jadi perkembangan zaman itu kan bukan untuk dihindari, tapi harus diikuti. Cara menyeimbangkannya yang tadi, bangunlah sekuat-kuatnya pondasi mereka dengan membangun kesadaran diri. Ketika kesadaran diri terbangun, mereka mau gaul sama siapa, mau tahu teknologi seperti apa, mereka akan kuat. Nah, berarti bukan berarti itu menang mengikuti perkembangan zaman. Cara menyeimbangkan itu bangun kesadaran diri. Jadi orang mah hidup di lingkungan kota, perkembangan zaman lain kudu dihindari, tapi coba diikuti. Tapi memang salah satu maki orang kudu mampu jeung bisa milih nyari ngalamikeun. Harti-harti kudu bisa memfilterna mana nu baik mana henteu. Nanti salawasna teknologi teh baik, aya nu sisi nu teu baikna eta mah dipiceur we tong dipake gitu. Maka aya istilah kitu milih nyari ngalapis. Jadi dibangunlah masyarakat hirup biasa berdampingan antara budaya jeung kemajuan zaman. Orang-orang adat teh yang bodoh da sakaruhun lagi teu bodoh. Contohnya kieu, di Cileuneu teh aya gamelan anu umurna teh diperkirakan 400 tahun. Eta teh gamelan perunggu, aya perunggu teh campuran logamna loba, aya timahna, aya kuninganna, aya besi, aya tambagana. Karuhun urang 400 tahun kapang karung geus mengenal teknologi logam berarti pinter. Da gamelan teh lain disimsaladim jadi gamelan, tapi proses. Nah, orang piraku teh kudu, urang teh minimal kepintaran teh jiga karuhun atau ayeuna mencoba menyeimbangi kekurangan zaman. Ya mungkin bukan harapan Akang saja, tapi harapan para tokoh lah bahwa kedepannya generasi muda Cileuneu harus bisa dan kuat membangun Cileuneu lebih baik dan menjaga tradisi apa yang diwariskan oleh leluhur itu terjaga dengan baik, terus menjaga hubungan baik dengan siapapun, baik dengan pemerintah, dengan akademisi, dengan lingkungan sosial masyarakat, itu tidak malu menjadi orang Cileuneu. Itu mungkin. Apa pesan Akang yang ingin disampaikan kepada masyarakat luar tentang budaya Cileuneu? Ya mungkin pesan Akang dari Cileuneu yang dulu orang itu menganggap bahwa orang Cileuneu itu adalah yang selalu dihubung-hubungkan negatif lah. Kami pernah dianggap komunis, kami pernah dianggap pemuja hutan, pemuja gunung, tukang membawa sajen dan sebagainya. Sebenarnya itu semua dan nilai baik lah. Kami datang ke gunung bawa sajen dan sebagainya itu lebih ke menjaga bagaimana hutan ini harus terjaga dengan baik untuk keberlangsungan kehidupan berikutnya gitu, atau selanjutnya. Budaya masyarakat adat Cileuneu adalah budaya Sunda yang secara umum mungkin bisa dikenali dari budaya Sunda secara luas. Orang Sunda itu seperti apa. Jadi jangan takut datang ke Cileuneu. Kami ini sama seperti yang lain lah. Kan kalau cek orang tua mah, namun orang hayang diajan batur, orangnya kudu bisa ngajan batur. Kami itu diajarkan hal-hal yang memang seperti itu. Jadi budaya masyarakat Cileuneu adalah budaya Sunda. Cuma yang membedakan orang Cileuneu tidak mengkonsumsi nasi beras sebagai makanan pokoknya, tapi kami memilih singkong sebagai makanan pokok. Untuk hal ini, untuk saat ini ketahanan pangan. Karena kita harus ingat ya, harus hati-hati juga. Perang Iran sama Amerika sama Israel belum selesai, itu akan berdampak terhadap kebutuhan pangan nasional, bahkan pangan dunia. Bahkan menurut prediksi FAO 2045 itu akan terjadi krisis pangan dunia. Kalau itu terjadi, bangsa Indonesia bisa perang juga di daerah karena kebutuhan pangan. Bahkan hari ini kan sebenarnya sumber pangan bangsa Indonesia itu dari dulu memang beraneka ragam. Tapi hari ini mulai dari zaman Orde Baru itu diciptakan supaya makanan pokoknya beras semua. Bahkan hutan-hutan Papua dan sebagainya dipaksa untuk jadi sawah, Kalimantan dipaksa untuk jadi sawah, itu tidak berhasil. Tapi kembali lagi kepada orang Cileuneu, dengan singkong pun kami bisa. Sumber pangan itu banyak, ada sagu, ada jagung, ada talas dan sebagainya. Hari ini semua harus memulailah seperti kami, bukan berarti jangan seperti orang Cileuneu, bukan berarti orang Cileuneu ngajak makan singkong, enggak. Tapi sumber daya alam yang ada di daerahnya itu yang bisa dikembangkan dan bisa dimanfaatkan.
Apa yang membuat warga Cirende bisa bertahan tidak makan nasi selama lebih dari 100 tahun? Jawabannya bukan sekedar kebiasaan. Ini soal identitas. Dalam psikologi budaya, ada konsep yang disebut cultural identity, yaitu cara seseorang mendefinisikan dirinya melalui kelompok budaya tempat ia berasal. Di Cirende, identitas itu hadir dalam bentuk yang sangat konkret. Apa yang ada di atas piring mereka? Menjadi orang Cirende berarti menjadi orang yang mandiri secara pangan. Singkong bukan sekedar makanan pokok. Ia adalah simbol loyalitas pada janji leluhur, sebuah komitmen yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menariknya, warga Cirende bukan orang yang tertutup dari dunia luar. Mereka memiliki slogan, "Mi indung ka waktu, mi bapa ka zaman," yang artinya mengikuti perkembangan zaman. Mereka terbuka terhadap teknologi, terhadap pendidikan, dan tidak menolak modernitas. Dalam teori kepribadian Big Five, ini mencerminkan skor openness to experience yang tinggi, yaitu keterbukaan terhadap hal-hal yang baru. Tetapi ada satu batas yang tidak mereka geser, yaitu nilai inti soal makanan pokok. Untuk bertahan pada prinsip itu, di tengah kepungan warung nasi Padang, fast food, dan godaan modernitas, dibutuhkan apa yang dalam psikologi disebut conscientiousness, yaitu kedisiplinan, kontrol diri, dan komitmen jangka panjang yang luar biasa kuat. Mereka bukan tidak tahu pilihan lain ada, tapi mereka tahu dan mereka tetap memilih singkong sebagai makanan pokok utamanya. Di zaman ketika identitas mudah terkikis oleh arus tren, ada sesuatu yang terasa langka dari Cirende. Bukan karena mereka menolak perubahan, justru sebaliknya. Mereka membuktikan bahwa adaptasi dan keteguhan bisa berjalan berdampingan. Mereka tumbuh bersama zaman, tapi tidak hanyut di dalamnya. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar yang bisa kita ambil, bahwa identitas yang kuat bukan berarti menutup diri. Ia berarti tahu mana yang boleh berubah dan mana yang tidak. Di Cirende, jawaban itu ada di setiap butir nasi yang mereka makan, setiap hari selama lebih dari 1 abad.